Ujung-ujungnya pertanyaan berikutnya adalah agamamu apa? Bagian dari identitas. Jadinya nggak usah perlu repot-repot. Udahlah gitu. Serah Tuhan lah, ntar Tuhan yang ngatur gitu kan. Itu paham kiri apa paham kanan tuh? Menggunakan frame berpikir agama itu jadi sangat menyenangkan bagi orang yang pengen berkuasa. Negara kita mengakui agama atau negara kita berdasar agama. Oke, kembali lagi di The Bricks. Kali ini bukan Dark Edition, tapi lanjutan dari bincang-bincang kita sama Bimo, ahli psikologi yang nggak mau dibilang ahli. Masa S3 nggak ahli? Berobat jalan, bos. Yang Nggak bilang kalau dia sembuh-sembuh, kuliah bos. itu sebenarnya berobat jalan. Karena dia belum sembuh. Dan dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yang mau gue bahas ini emang ada satu statement dari Panglima. Salah satu Panglima Angkatan Darat yang bilang bahwa semua agama itu baik di mata Tuhan, semua itu baik di semua agama itu baik, semua agama itu benar. Memang itu menuai kritikan, terutama dari satu agama tertentu yang bilang bahwa nggak boleh bilang seperti itu. Agama you apa? Gitu. Kalau you bilang agama Lain. semua itu benar, artinya Anda sudah tidak sesuai dengan apa yang lo percayai gitu. Tapi pembelaannya, bukan pembelaannya, tapi penjelasan dari Panglima tersebut bilang bahwa memang saya harus bilang seperti itu karena prajurit saya itu bukan pemeluk satu agama, tapi plural, bahwa memang dia memegang satu agama. Dan sebagai Panglima saya harus bilang bahwa semua yang dia pegang itu adalah baik. Nah, balik lagi Bim, namanya perang, namanya perpecahan, namanya perselisihan antar manusia itu banyak disebabkan oleh agama. Bahkan kebencian terhadap golongan lain, kebencian terhadap satu perilaku, dan hal-hal negatif yang seringkali dibenarkan karena alasan agama gitu. Nah, gua rada curious nih gini sebenarnya. Lu tau orang Jepang, Jul, gitu kan. Orang Jepang menurut gua salah satu negara yang menurut gua angka kriminalitasnya nggak terlalu tinggi, walaupun ada gitu ya. Tapi most likely mereka lebih bersatu, lebih beradab menurut pandangan gue, lebih bersatu, lebih beradab, lebih teratur, lebih produktif, dan lain-lain. Lebih cinta negara. Iya, lebih cinta negara gitu. Dan agama itu adalah nomor kesekian bagi mereka gitu. Nah Bim, sebelum nanti penjelasan lo ditanya sama Julius, pertanyaan gue adalah bahwa kalau dari sisi psikologis, bukan dari sisi sosial ya, sebenarnya penjelasan ilmiah terhadap koneksivitas seseorang individu terhadap agama tuh sampai sejauh apa sih? Ya, ini yang repot ya. Jadi dalam psikologi agama, jadi ada bagian dalam psikologi itu yang membahas psikologi agama. Jadi psikologi agama itu hanya membahas bahwa proses psikologis manusia dalam menghadapi atau berinteraksi dengan agama. Jadi apapun agamanya itu dianggap konstan. Jadi mohon maaf nih, posisinya psikologi sebagai ilmu, jadi menganggap bahwa ya sudah seperti layaknya objek penelitian atau objek yang dipelajari, agama A, B, C, D itu adalah sebuah objek yang harus dipelajari. Jadi kacamata psikologis akan melihatnya seperti itu. Oke, tapi kalau tentang spiritual, karena psikologi itu kan psyche dan logos, ilmu yang mempelajari jiwa gitu ya. Jiwa itu sendiri ada atau enggak? Ternyata ada. Kenapa? Karena ada satu fenomena yang namanya NDE, Near Death Experience. Oh ya, near death experience ya. Nah, itu kadang-kadang cukup janggal. Pengalaman mendekati kematian ya? Mati, terus habis itu lihat dirinya sendiri lagi dioperasi, ditutup pakai kain kafan ataupun apapun gitu ya. Mendadak ketarik lagi ke badannya. Terus habis itu dia bisa cerita, kamu tadi ini, kamu ngomong ini, Dr. kamu Strange ngomong semua. Dr. Strange ya. Kayak Dr. Strange. Tapi itu fenomena nyata dan bisa dicek kalau misalnya. Bisa disebut mati suri nggak tuh, Bang? Saya nggak
nggak tahu. Tapi kan saya tadi bilang saya posisinya adalah lihat bahwa oke, kalau agama ini kayak cangkir, tapi kalau spiritualitas itu Air. ininya apa tadi kayak tadi kasus itu nyata gitu, bahwa ada sesuatu di luar proses fisik objektif yang benar-benar dihayati oleh sekian banyak orang gitu. Bahkan BBC sendiri itu bikin kok penelitian dokumenternya. Jadi kalau pemirsa tertarik gitu cari BBC Near Death Experience di YouTube itu ada gitu ya, teman bisa langsung monitor aja. Nah kenapa itu gue singgung gitu ya? Karena apa makna agama kalau tidak ada makna penghayatan terhadap jiwa dan bagaimana roh dan hubungan tubuh ini hanya sementara. Itu kan yang agak PR gitu. Jadi kita memposisikan agama itu sebagai apa dulu gitu. Itu yang problematik. Maksudnya kalau dalam ilmu psikologi kita melihat memposisikan agama itu sebagai apa. Karena kalau di psikologi sendiri lagi-lagi ya kadang-kadang agama itu dianggap sebagai cuman identitas. Jadi coba jelasin diri kamu kalau misalnya kamu nggak ada agama. Saya Bimo. Kemudian pertanyaan berikutnya, kerja di mana? Saya kerja di suatu perusahaan. Pertanyaan berikutnya, sudah menikah belum? Sudah. Anaknya berapa? Nah, ujung-ujungnya pertanyaan berikutnya adalah agamamu apa? Bagian dari identitas. Tapi itu kan hanya berlaku di Indonesia aja, Bim. Ya, oke, berlaku. Tapi nggak juga. Coba aja sekarang setelah pasca Trump di Amerika, seru itu. Iya. Iya. Nggak, maksudnya itu bagian dari identitas yang tadinya tidak dominan, jadi dominan, gitu. Sudah dominan di Indonesia? Sudah dominan di Indonesia, gitu. Karena di tahun 70-an itu nggak pernah jadi perkara kok, pertanyaan-pertanyaan itu 70-an, 80-an, pertanyaan-pertanyaan itu nggak pernah jadi perkara, agamamu apa, gitu kan, nggak. Itu baru menjadi tren yang cukup aneh setelah tahun 90-an ke atas gitu kan. Karena? Nah itu. Nah itu penelitiannya taunya dari mana? Dari jumlah masjid yang dibangun. Jadi di tahun 70-an sampai 80-an, 90-an tuh datar gitu ya. Tapi begitu 90-an ke atas mendadak kurvanya begini gitu. Nah terus pertanyaan gue lagi selain identitas. Gue mau nanya sederhana nih. Misalnya gini, kalau misalnya agama A ya, tertentu ya, dia mewajibkan puasa gitu. Terus kemudian dia mewajibkan, katakanlah dia beribadah sehari 7 kali gitu. Itu kadang-kadang kan bisa jadi dalam arti ada satu kalau dari sisi mereka itu merasa bahwa ibadah itu sebagai kewajiban dia dan sarana untuk memohon kepada penciptanya gitu. Sementara kalau agama B dia tidak perlu puasa, dia tidak perlu apa dan lain-lain. Cuma kan sering kali dihubung-hubungkan, misalnya kalau misalnya gue tidak menjalankan ini, tiba-tiba hidup gue sial, tiba-tiba gue nggak punya duit, tiba-tiba anak gue sakit gitu. Padahal sebenarnya si agama B dia nggak puasa, dia nggak apa, hidupnya baik-baik aja gitu. Begitu pula dengan agama C gitu. Yang agama satu bilang nggak boleh makan babi gitu, karena babi haram, bisa menimbulkan penyakit dan lain-lain. Yang satu lagi nggak boleh makan sapi karena sapi binatang suci dan lain-lain. Sebenarnya itu kan dua ritual yang berbeda gitu. Tapi pada akhirnya mereka mempercayai akan ada satu konsekuensi yang sama. Gua nggak ngomongin dalam tatanan surga neraka dulu ya. Konsekuensi azab di dunia dulu gitu. Nah itu bisa terjadi itu kenapa ya, Bim? Apa memang karena ada dorongan kuat atau keyakinan yang menyebabkan unsur tarik-menarik atau gimana gitu? Itu yang pasti sih sistem nilai ya. Itu yang pasti sistem nilai. Jadi kan konsekuensi dari agama itu, gini deh, apa yang diajarkan orang tua lu pertama kali selain bagaimana dunia ini bekerja? Dunia ini bekerja kan jangan sama, kalau ada apa-apa hubungin Pak Polisi, terus habis itu apalagi sih? Ada ten komitmen dari nyokap lah ya? segala macam bagaimana dunia kerja, kamu harus rajin belajar, kamu harus ini, kamu harus itu, kan kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan yang seremnya atau yang kacau balaunya adalah
kita itu bagaimana dunia bekerja sama bagaimana, nah ini, bagaimana orang tua memandang dunia itu kan diwariskan ke anak. Nah itu yang kita harus aware gitu kan. Jadi bagaimana orang tua memandang dunia itu anak akan mengikuti gitu. Karena itu kita warisin, kita ngajarin gitu kan. Kamu jangan berbuat ini, nanti kamu begini, kamu berbuat ini, jangan begitu. Nah, problemnya di dunia yang super kompleks macam sekarang, banyak sekali fenomena yang nggak bisa kita jawab atau terlalu ribet untuk kita coba telaah gitu ya, karena perlu waktu kan, perlu nonton ini, perlu baca ini, perlu bandingin dan seterusnya. Itu yang lo bilang bahwa semuanya bisa dijawab dengan iman, dengan kepercayaan. Iya. Nah, sehingga pertanyaan, ya betul, jadinya nggak usah perlu repot-repot, udahlah gitu, serah Tuhan lah, ntar Tuhan yang ngatur gitu kan. Ya kan, ya, tapi maksudnya salah nggak? Nggak tahu, salah atau benar nggak tahu. Ya. Kita nggak bisa justifikasi. Kayak di episode kemarin gitu, itu lagi-lagi itu spektrum kepribadian. Oh iya. Nah, kita tadi bahas sedikit, ada nggak spektrum spesifik yang dark dari spektrum tertentu? Ada. Orang yang sangat dependent, orang yang sangat taat, ketika masuk ke spektrum tadi ya, dia punya sisi gelapnya. Ada sisi gelapnya adalah memaksa semua orang harus bertingkah Seperti dia. Makanya seakan-akan ya itu ya. Disebut radikal. Ya bisa disebut radikal, tapi setidaknya dia melihat bahwa orang yang berbeda dengan dia itu salah gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya Cuma gue yang bener. Gitu. bukan karena gue ikut nih panduan kitab A. Kitab A nyuruh A, B, C, D, E, F, G. Gue centang semua checklistnya. Lu enggak, lu salah. Berarti lu yang salah. Lu harus ikut gue karena gue sesuai dengan ini. Centang A, kitab B, kitab C, kitab D, kitab E. Jadi memaksakan itu berarti kategori spektrumnya itu Itu udah bisa dianggap psikopat belum orang kayak ya lagi-lagi ya, kalau udah ada itu kan lagi-lagi ya, itu masalahnya adalah spektrumnya itu kan kita nggak punya skala yang baku ya. Iya. Jadi sampai titik mana dibilang psikopat itu kan nggak ada bakunya gitu kan. Iya, Kita kan iya. cuma bisa lihat bakunya itu ketika kita lihat perilakunya gitu Iya. kan. Itu paham kiri apa paham kanan tuh? Paham kiri. Kiri sama kanan aja titik potongnya yang mana kita juga nggak pernah ada definisinya kan. Nggak berarti nggak ada titik netralnya tuh ya? Nggak, artinya Tengahnya. kalau titik netral itu kita kan selalu pakai min median modus ya, sentral tendensi kan. Nah, sentral tendensi aja untuk setiap, nah di Indonesia sendiri aja belum ada penelitiannya. Berarti harus semua orang Indonesia Di sampling, sehingga kita bisa dapat titik netral ya. Iya. Kita belum punya Gitu. gitu. Nah, terus Bim, kalau misalnya dia sangat meyakini suatu agama, kemudian menjalankan seluruh ritualnya, dia menjadi orang yang sangat baik dari sisi agama yang dia percayai. Ya, tunggu dulu. Berarti kan dia melihat bahwa saya sempurna berdasarkan checklist yang sudah saya lakukan. Betul. Ya kan? Ya, ini belum hubungan ke orang lain ya. Nah, Kemudian dengan harapan dia patuh, kemudian dia diserang satu penyakit, atau dia tiba-tiba jatuh miskin, sial. sial dan lain-lain. Itu apakah tendensi kekecewaan orang itu lebih besar ya gini ya. sehingga menimbulkan kelainan jiwa akhirnya atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Tuhan gitu, karena ibaratnya lu udah nurut sama orang tua lu masih disabet juga gitu. Iya. Jadi kita mau pakai kacamatanya siapa dulu? Kacamatanya manusia atau kacamata alam semestanya? Kalau kacamata alam semesta, mau manusia ada atau nggak peduli. Mau manusia mati atau nggak peduli. Mau manusia menderita atau nggak peduli. Mau Akan tetap berjalan. Tetap berjalan alam semesta, so what, gitu kan. Berarti kan kamu mau bertingkah seperti apapun, hukum alam tetap yang paling kuasa. Iya. Dan nggak bisa diveto. Manusia nggak punya veto untuk itu. Oke, kalau gitu apa yang bisa dilakuin? Manusianya, dari sisi manusia. Manusianya apa? Manusia bisa memaknai apa yang terjadi pada dirinya dia. Ya kan? Nah, oke. Lagi-lagi, pemaknaannya dia apa? Pemaknaan bahwa Tuhan, saya sudah nurut nih. Mbok, tolong saya dibantu. Ya kan, kayak gitu kan. Tuhan, saya sudah nurut nih, tolong saya nggak apa-apa, boleh aja kalau itu memang meredakan ketegangan psikisnya sih, silakan aja gitu. Tapi pertanyaannya tadi, kalau alam semesta udah punya aturannya sendiri, emang kita bisa apa gitu kan? Itu tuh
Iya. Kita bisa apa gitu. Jadi tapi penghayatan kita gitu kan. Sekarang maksudnya mohon maaf ya, ini jadi depresif lagi walaupun nggak dark tapi ujung-ujungnya jadinya dark gitu kayak. Tapi kan kayak gini, kenyataan maksudnya gini, kenyataan kita sebagai manusia itu ada satu hukum yang kita pasti hadapi, kita pasti mati. Ya. Pertanyaannya kan, setelah kita pasti mati kan prosesnya kan menjengkelkan. Jadi tua, sakit-sakitan, mati gitu kan. Terus kita menghayatinya itu seperti apa gitu? Apakah kita kesel kenapa kita itu atau kita deny mati-matian? Ya udah kita deny aja gitu kan. Gitu. Gue masih muda, ngapain kita mikirin tua, udah gak usah dipikirin. Ngerasa immortal. Iya. Wolverine kali. Iya kan, model-model kayak gitu. Nah, agama itu lagi-lagi ya itu sebuah belief system untuk memaknai kehidupan manusia yang kadang-kadang yang kita pengen itu tidak sesuai dengan hukum alam yang berlaku. Karena maunya manusia itu kadang-kadang kontradiksi sama hukum alam gitu. Itu kan kenyataannya begitu. Ya, jadi balik lagi sebenarnya sakit atau rentetan siklus manusia itu yang setiap orang berbeda, sakit, mati, susah, senang dan lain-lain itu sebenarnya nggak memandang agama dan itu kan sebenarnya itu sebenarnya dasarnya udah hukum alam aja awalnya. Itu proses kehidupan. Proses kehidupan. Proses kehidupan gitu. Orang lahir, orang tumbuh, orang dewasa, orang menua, orang sakit, orang mati. Semuanya punya proses yang sama gitu. Iya. Tapi di dalamnya ada up and down-nya, ada kiri kanan, ada muter kiri, muter kanan. Tapi semuanya ke arah situ gitu. Gue sempat baca sekarang pada saat kita depresi, pada saat kita dalam kesulitan dan lain-lain, ada satu teori yang bilang bahwa pendekatan agama adalah pendekatan paling buruk untuk mengobati depresi. Kenapa? Karena pada saat dia depresi, dia dalam keadaan bersedih dan lain-lain. Kemudian orang-orang yang melakukan pendekatan agama banyak yang bilang, Jul, lu miskin. Salah lu. Miskin karena lu nggak pernah ke gereja sih. Lo coba ke gereja deh sekarang. Kurang sedekah lu. Lo kurang sedekah dan lain-lain. Itu kan sebenarnya menjadikan orang yang depresi itu masih merasa tambah bersalah gitu loh. Iya, benar. Memang. Feeling guilty makin tinggi. Iya kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa nasib gue sekarang itu bukan karena gue kasarnya tidak kerja, gue tidak olahraga, gue tidak makan sehat dan lain-lain. Misalnya kalau yang sakit ya. Tapi lebih kepada gue begini karena gue tidak beribadah gitu loh. Iya kan? Sebatas itu doang. Iya. Ya gimana ya, lagi-lagi ya, karena dia kan set seperangkat belief system ya, sistem nilai gitu ya. Jadi yang dilihat itu adalah sistem nilainya itu udah terpenuhi belum, bukan orangnya gitu. Jadi itu yang bikin kurang enjoyable ya buat orang depresi gitu. Oh, munafik. Jadi kalau ditanya, ya ini sebenarnya gue mau balik justru nanya sama lu ya yang orang hukum ya. Negara kita itu mengakui hukum atau negara kita mengakui agama atau negara kita berdasar agama? Nah, oke, gue bisa menjelaskan. Di episode sebelumnya kan kita bicara Bung Karno juga kan sebagai founding father. Our ground norm atau hukum dasar hukum kita yang paling bawah gitu, ideologi kita kan sebenarnya Pancasila. Ya seperti lo tahu sendiri bahwa memang Pancasila pada saat Piagam Jakarta itu memang harus dengan hanya beberapa sila itu harus mengakomodir berbagai macam kepentingan gitu kan. Walaupun pada akhirnya, dan gue menyetujui ya, kalau dari sisi gue menyetujui bahwa memang Pancasila itu di tengah kefanatikan agama saat ini, ternyata itu bisa jadi satu hal yang tetap menjaga agar tidak terjadi perang saudara, perang ini dan lain-lain. Sebetulnya menurut gue, gronom kita pasal 1 itu si ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya adalah satu kalimat yang menyatakan bahwa our nation itu jangan divided by religion. Iya, tapi itu berdasarkan agama atau mengakui adanya agama? Mengakui adanya agama. Tapi bukan berdasar agama. Bukan berdasarkan agama. Karena kenapa? Karena kalau misalnya berdasarkan agama, satu negara itu kan
negara itu terbentuk karena persetujuan orang-orang yang berada dalam letak geografis tertentu. Ya. Negara itu adalah kesepakatan. Mm-mm. Kesepakatan. Pada saat negara itu berdasarkan agama, mereka harus gronom itu, dasar hukum itu. Jadi hukum itu punya piramid. Oke. Yang terbawah ideologinya, kemudian lebih spesifik lagi sampai ke atas yang ujungnya adalah undang-undang yang udah mengatur hal teknis gitu. Oke. Kalau misalnya dia balik lagi ke dia agama, artinya si Pancasilanya itu adalah kitab suci. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Berarti kalau gitu si Dudung, kalau dari kacamata yang lu jelasin ya dia nggak salah gitu. Iya, karena Jenderal Dudung itu memang dia mengamalkan pasal 1. Dan dia menganggap bahwa setiap belief system itu sama. Belief system itu sama. Iya. Ya. Jadi dia menggunakan kacamata bahwa agama is another belief system gitu. Iya, belief system. Ya nggak masalah juga gitu. Cuman kan pandangan kayak gini nggak bikin nggak bikin thumbs up lu naik kan? Iya, enggak. Jadi gini, Pak? Well, Iya betul. Sebenarnya gue kenapa mau ngomong kayak gini karena gue sebenarnya terus terang aja ya, gue udah pernah ngomong juga sama Julius gitu. Ya kalau kita divided gara-gara ras, agama dan lain-lain itu sampai akhir zaman itu akan terjadi gitu. Cuma kesadaran orang yang dibungkus atau dibuat karena kepentingan politis, kepentingan kekuasaan, kepentingan yang itu untuk menjadikan satu agama tertentu atau menggunakan alat sebagai agama tertentu itu membuat gue muak terus terang. Ya gimana orang karena gini, belief system itu emang yang paling enak buat membuat orang itu punya frame berpikir yang sama. Mau nggak mau gitu, Iya. suka nggak suka gitu. Iya. Karena misalnya jadi kalau misalnya kita meminta orang untuk setuju dalam jumlah banyak, berarti kita harus bikin frame berpikir yang sama. Daripada kita bikin frame berpikir baru untuk orang banyak, frame yang ada apa? Ya. Dan agama itu adalah satu-satunya hal yang satu bentuk yang paling efektif untuk memaksakan kehendak tadi kan. Yes, gitu. kayak mencari acceptance dong. Apa? Kayak mencari acceptance. Mencari acceptance, ya bisa dibilang gitu. Jadi kayak misalnya gini ya, misal saya tahu bahwa Anda pemeluk agama, biar nggak menyinggung siapapun, agama Tibetian misalnya. Iya. Gitu kan. Melihara Tibet Mastiff. Iya, oke. Lo harus melihara Tibet Mastiff gitu kan. Nah, berarti gue tahu gimana caranya membuat lu punya sikap baik terhadap gue. Berarti gue bawakan lu anak Tibet Mastiff, tolong dipelihara, gitu kan. Sehingga ketika gue minta tolong sesuatu sama lu pasti akan nolong gue. Berdampak. Ya. Gitu. Iya. Nah, menggunakan frame berpikir agama itu jadi sangat menyenangkan bagi orang yang pengen berkuasa. Karena dengan menggunakan agama, maka dia bisa memframe posisinya dia sesuai dengan belief system yang sudah ada di masyarakat. Gitu. Iya. Jadi kenapa agama selalu dipakai dari dulu? Karena agama adalah cara berpikir, cara pandang masyarakat yang sudah terinternalisasi sejak kecil dan itu diwariskan dan itu bisa diutilisasi gitu. Iya. Oh, alat. Nah, terakhir. Nah, itu alat kalau dari kacamata penguasa. Iya. Bukan dari kacamata agama sebagai sesuatu yang sakral, bukan. Kita lihat itu sebagai dia sebagai objek ya, bukan sebagai spiritual. Pertanyaan terakhir, Bim, sebelum ditutup, agama itu harusnya membawa ketenangan jiwa. Iya. Apakah fair satu statement yang bilang bahwa pada saat gua mendalami semua agama dan menjual ritualnya itu tidak membawa gua ketenangan jiwa? Gua menjalankan ini hanya secara takut. Apakah gua tetap, menurut pandangan lo ya, harus menjalankan agama ini? Tuh agama pada prinsipnya cuma satu, jujur. Udah, semua agama itu nomor satu tuh jujur dulu. Jujur apa? Jujur mengakui bahwa kita manusia perlu Tuhan. Atau kita mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, gitu kan, sehingga kita sebagai manusia tunduk sama sesuatu yang lebih besar. Tapi harus jujur dulu, gitu. Saya nggak mampu sama hidup, sehingga saya mendekatkan sama sesuatu yang besar tadi kan. Tapi kejujuran nomor satu itu dulu. Nah, cuman kan kadang yang bikin agak berantakan tuh ketika mulai nih manusia berpikir bahwa dirinya bisa berdagang gitu kan.
Saya kasih A, maka alam akan ngasih B. Saya kasih C, maka alam akan ngasih D. Nah, bahwa memang ada hubungan sebab akibat tersendiri itu emang ada. Contoh, kita nanam padi, ya kita dapat beras gitu ya. Itu memang ada hubungan sebab akibat seperti itu. Tapi bukan berarti hubungan sebab akibatnya itu karena sesuatu yang lain gitu kan. Ada hukum-hukum alam yang lain gitu kan, yang variabel-variabel yang belum kehitung. Ya, untuk menjelaskan variabel yang tidak terhitung, maka checklist itu dibikin. Oke, berarti harus ngelakuin A. Zakat, beramal. Ritual-ritual itulah. Ritual-ritual itu dibangun gitu. Tapi apakah ritual itu punya korelasi atau causality gitu ya, sebab akibat? Belum ada yang bisa Iman yang menjawab. Oke, thank you. Jadi itu kesimpulan kita ya terhadap awalnya kan pertanyaannya adalah statement salah satu panglima Jenderal Dudung bahwa agama itu sama. Kita mau lanjut lagi nanti di episode berikutnya, nanti mungkin Julius yang akan banyak tanya mengenai fanatisme dan radikalisme terhadap satu agama atau fanatisme atau radikalisme atas satu belief system yang Bimo bilang tadi. Oke, see you next week.